Ya, kabel untuk relay sudah di join di paralel gitu ya. Sekarang kita lihat pergerakan relaynya. Tuh. Sudah berfungsi relaynya. Tinggal kita tarik kabel RG. Saya gunakan kabel RG 58 karena adanya RG 58. Ya, ini saya sudah buatkan untuk antena. Ya, ini kabel RG 58, jadi ini langsung dikonekin ke ground atau ke chassis ya, atau ke body. Dan untuk antenanya ini kita nanti pilih-pilih di tab. Cocoknya di mana gitu. Kalau antena yang enggak memenuhi syarat ya, enggak 50 ohm atau antena yang enggak matching gitu ya, itu mungkin biasanya sih adanya di daerah atas ini. Tapi kalau antena yang matching 50 ohm adanya di antara sini mendekati ground ya. Kalau yang enggak matching di atas ini. Tapi kalau untuk remaja tabung sih walaupun enggak matching aman-aman aja. Yang penting kita perhatikan miliampernya, karena bisa dicuning gitu. Walaupun mungkin daya pancarnya nggak maksimal, yang penting pesawat kita aman gitu. Walaupun nggak matching tetap aman, nggak rusak. Beda dengan kayak MOSFET gitu ya, kalau nggak matching mungkin rawan jebol. Matching aja rawan jebol, apalagi nggak matching. Kalau tabung nggak, tetap aman walaupun nggak matching karena kita tuning di sini. Oke, kalau di domilit sih kira-kira di antara 3 lilit sampai 5 lilit dari ground. Oke, kira-kira begitu. Ini untuk ke antenanya ya. Kalau zaman dulu sih waktu long wire antenanya di sini adanya. Di parko besi. Sekarang nggak bisa di sini. Kalau dulu juga TP 5 lilit, kalau emang enggak. 1 lilit ya, 2 lilit. 1 lilit di tap, 1 lilit enggak, 1 lilit di tap, 1 lilit enggak gitu kalau sekarang. Oke, dari sini kita tarik ke relay ya. Tarik ke relay, nanti dia bergantian. Nah, ini untuk radio nih. Ya, ini untuk radio, ini untuk mancar gitu ya. Nah, ini kan untuk antenanya. Jadi kita harus pakai relay. Oke, sekarang kita join di relay. Oke, sudah ditarik ya kabel RG58. Kabel RG58 ada yang kurang bagus sebagian groundnya. Disordernya susah banget ini. Kalau mau nempel timah itu. Jadi dalam satu jalur tuh ada yang gampang, ada yang susah. Kualitasnya variasi ya. Nah, ini bagian relaynya. Ganjel sedikit. Oke, sudah nampak. Ini untuk tegangan negatif relay ya, sebelah sana positif relay yang di paralel ya. Terus ini adalah yang dari antena atas. Nah, yang ini
antena yang ke pemancar. Dari pemancar itu ke sini nih. Sini nih dari pemancar. Terus ini yang untuk radio pinggir ini di kakinya sebelah sana dipakai lagi aja, ini paralel gitu. Dua-duanya pakai. Ini untuk radio. Untuk radio ini kan saya sordel kesini begitu. Ya ini kabel untuk ke radionya akan dijoin ke soket yang ini. Oke, sudah terpasang soket untuk ke radio. Udah kencang ya sondelannya.
sekitar 80 mA. Untuk frekuensi di 4,1 MHz. Ini frekuensi counter nggak dihubungin kemana-mana ya. Jadi frekuensi counternya kayak hawa. Jadi lebih aktual. Jadi dia nggak terkonek secara langsung. Jadi ini udah pakai domilut. Matching di 50 ohm ya, di antena 50 ohm. Kita lihat posisi di loading coil antenanya di mana. Ya. Di tab nomor 1, nomor 2 itu ada matchnya di situ. Jadi dari ground ya. Dari ground itu sudah 3 lilit di tab pertama ya. Di tab kedua tambah 2 lilit jadi 5 lilit. Jadi dari sini ya, dari sini ke ground itu cuma 5 lilit. Artinya yang 20 lilit ke atas tuh nggak bisa gitu, di tab ke atas nggak bisa, kecuali antenanya bukan 50 ohm, dia mainnya ke atas. Kayak antena saya kan nggak 50 ohm ya, karena lahannya terbatas, jadi nggak memenuhi, susah untuk mengejar 50 ohm, makanya ngetapnya jadi ke atas, sekitar di tengah-tengah sini lah, nggak di atas banget sih, naik sedikit beberapa tab gitu. Jadi untuk antena yang matching itu sekitar 3-5 lilit dari ground. Jadi jauh ya. Dari jumlah loading yang 25 lilit, artinya hanya 3-5 lilit saja yang matching ke antena 50 ohm. Dia berarti lebih dekat ke ground antenanya, seperti itu. Beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu mah saya antena itu nyapitnya ya di parko besi. Sekarang mah nggak bisa. Kagak bisa dicuning deh. Begitu. Waduh, ntar 2 mili ngebul dipanteng aja. Waduh dulu dah. Lupa. Waduh, kayak kemarin 2 mili keluar jin. Begitu. Jadi ini paketan sudah selesai ya. Kalau untuk tes terbang sih ini saya pastikan sudah bisa. Tapi karena memang belum ada modulasinya ini. Jadi untuk modulasi nanti dikasih relay lagi di dekat ada sana. Jadi saat standby itu kabel yang terhubung ke OT terputus dia. Saat transmit baru dikonek lagi ke OT. Jadi kabel 2 itu yang ke OT, yang satu terputus lewat relay. Jadi kita butuh relay satu lagi. Kecil ke nggak apa-apa sih kalau untuk yang itu. Kecuali yang untuk antena sana ya. Itu agak gede. Kalau yang sini yang kecil guys, sebenarnya nggak apa-apa ya, seperti ini standar sih, lebih bagus seperti ini. Yang gede seperti ini lebih oke gitu. Jadi ya nanti kalau modulasi udah siap pasti saya akan mengudara gitu. Sebenarnya modulasi sih saya setiap pemancar itu ada satu box gitu, seperti yang ini nih. Itu ada modulasinya, dia ada satu unit gitu, ada radio, ada modulasi di situ dalam satu box. Itu P36 itu satu batang. Nah ini ke sama. Ini gak ada radionya, ada modulasinya, satu box juga. Oh ini 21 GHz 3 batang. Nah yang ini, yang hijau itu gak ada modulasinya, sama ada radionya juga dalam satu box gitu. Nah kalau yang ini nih
itu 1 batang. Kalau yang tadi yang hijaunya 2 batang ya. Ini 1 batang 12 GB. Kalau yang tadi memang yang 2 batang sama si 12 GB. Kalau ini saya modulasinya dulu terpisah. Cuma nanti saya rencananya mau saya satu bokin lagi. Cuma boxnya kurang gede, nanti saya rencananya sih mau digedein boxnya, ditambah gitu ya. Rencananya sih kalau yang itu mah pakai hashing, modulasinya sistem hashing, modulasi pakai tabung juga rencananya gitu. Kalau yang ini sih nggak tahu nih, pakai LCL atau pakai, lebih cenderung sih saya pakai OTIT sebetulnya nih, kayak jengkol gitu. Lagi cari ilham dulu lah. Kalau ngajar udah oke nih, udah oke banget dah. Kalau ngajar udah saya jamin ini udah oke banget begitu, karena kayak frekuensi kontrol udah mencapai di 4,1 MHz. Demikian, jadi saya kira cukup dimengerti ya, saya kira mudah-mudahan sih ya dimengerti begitu apa yang saya sampaikan, apa yang saya suguhkan, bukan bertele-tele ya. Karena saya pun terkadang kalau melihat video orang itu kalau terlalu singkat, apa yang saya butuhkan malah nggak disuguhkan gitu, terlewatkan. Jadi ini saya berusaha untuk tidak ada yang terlewatkan gitu. Jadi sedetil mungkin saya suguhkan supaya bisa dimengerti buat yang awam. Kalau yang sudah mengerti sih mungkin sekilas aja gitu langsung paham. Tapi kan kalau yang baru belajar mah keder, untuk filamen aja, nyambung filamen aja keder gitu kan. Apalagi yang untuk sistem switch itu yang katoda tabung, kaki tabungnya itu untuk switch breaknya di mana gitu. Rata-rata skema kan kagak ditampilkan untuk switch break di tabungnya itu. Jadi kalau kita dirakit menurut skema aja ya tabungnya on terus, yang jadi ya marong tabungnya gitu. Jadi itu udah penting, sangat penting saya kira untuk switch di tabungnya itu, di kaki tabung. Kalau yang pada umumnya kan skema-skema yang beredar di online itu nggak ditampilkan untuk switchnya, dia langsung ke ground aja gitu ya, langsung kerja lah tabung. Oke, mungkin saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bisa dimengerti. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.